Oke, baiklah, materi kita kali ini saya akan menjelaskan ya, mengenai SDLC atau Software Development Life Cycle yang merupakan siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Nah, secara generik atau secara umum, secara pengetahuan umum atau dasar, ya, sebenarnya SDLC itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah spesifikasi. Jadi spesifikasi ini masuk dalam kategori kita menjelaskan dulu atau menceritakan proses bisnis sistem dari apa namanya kerja dari sistem yang ada saat ini, ya. Dari situ kita bisa tahu apa saja yang menjadi kendala ya, di dalam pengembangan sistem, karena kita harus tahu dulu proses bisnis dari sistem yang ada, baru kita bisa mengetahui apa yang menjadi problem di dalam pengembangan nanti. Setelah kita tahu apa kendalanya, baru bisa kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu pengembangan ya atau development, yaitu proses untuk membangun sistem perangkat lunaknya. Kemudian yang keempat itu adalah validasi. Validasi itu merupakan pengujian dari perangkat lunaknya. Setelah selesai programnya dibuat atau perangkat lunak dibuat, maka kita uji dulu apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Kalaupun tidak, maka akan kembali lagi ke proses sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu adalah evolusi. Evolusi ini sama seperti kita akan mengembangkan kembali jika terjadi perubahan dari sistem yang ada saat ini. Jadi bisa saja ini mengembangkan perangkat lunak yang baru. Gitu. Ya, itu 4 tahap dari proses generik dari SDLC. Nah, kemudian untuk proses RTO-nya sendiri, itu biasanya spesifikasi tidak lengkap atau menyimpang dari biasanya. Nah, prosesnya ya. Kemudian lebih menghilangkan pembedaan sampai spesifikasi desain dan manufacture, tidak dalam bentuk fisik untuk menuju sistem software tidak bisa wear out. Jadi maintain bukan berarti menggantikan komponen. Ini yang terjadi, yang biasanya terjadi di dalam proses pengembangan perangkat lunak. Nah, model-model dari pengembangan perangkat lunak itu ada beberapa model. Ini yang umum atau yang masih yang ada juga, tapi sudah lama model-model ini. Makanya nanti tugasnya nanti ada cari model lain selain metode atau model yang saya jelaskan berikut ini. Yang pertama adalah model waterfall, kemudian yang kedua itu adalah model prototyping, kemudian yang ketiga adalah model evolutionary, spiral, dan rules-based development. Kita bicara untuk model yang pertama. Nah, model yang pertama itu adalah model waterfall model sesuai dengan namanya. Waterfall model itu air terjun. Yang namanya air terjun berarti ada air yang mengalir dari atas ke bawah. Nah, seperti yang bisa kita lihat dari gambar ini, ya, di mana model waterfall model itu terdiri dari 5 tahapan kerja. Yang pertama adalah requirement definition, jadi mendefinisikan apa saja kebutuhan dari sistem yang akan kita buat. Ya, nah untuk mendefinisikan ini tentu saja kita harus tahu dulu proses bisnis dari sistem yang ada atau sistem yang lama. Nah, dari situ baru bisa kita tentukan, oh kita butuh untuk mengembangkan ini kita butuh hardware dengan spesifikasi sekian, kita butuh softwarenya apa-apa saja, dan siapa saja yang akan kita libatkan. Nah, ini requirement definition. Kemudian, tahap yang kedua adalah system and software design. Jadi ini sudah masuk ke tahap perancangan, ya, tapi untuk masuk ke tahap ini harus selesai dulu requirement definition. Nah, ya, begitu juga sebaliknya yang ketiga yaitu implementation. Implementasi ini adalah penerapan dan sekaligus menguji dari sistem yang sudah kita buat tadi, dari software yang sudah kita buat. Kemudian yang berikutnya adalah integration and system testing, ya, pengujian juga mengintegrasikan sistem-sistem yang ada saat ini perangkat lunaknya diimplementasikan. Kemudian yang terakhir itu adalah operation and maintenance, jadi mengoperasikan perangkat lunaknya dan memaintain, ya. Nah, semua tahap ini bisa saja ke tahap sebelumnya jika diperlukan, atau mungkin kembali lagi ke tahap awal jika benar-benar akan mengubah perangkat lunak yang lama tadi. Seperti itu, makanya dia dikatakan sebagai model waterfall. Nah, sambungannya ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kendala apa yang terjadi pada saat penggunaan waterfall model dalam
melakukan perekayasa perangkat lunak. Yaitu yang pertama, jarang sekali proyek yang prosesnya bisa dilakukan secara sekuensial. Sekuensial itu kan artinya berurutan. Jadi kadang-kadang bisa kembali ke tahap sebelumnya, ya, tidak secara berurutan maksudnya. Yang kedua, sukar bagi customer untuk secara eksplisit mengemukakan semua kebutuhannya. Problem yang sering terjadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah customer harus sabar. Kemudian developer sering menunda pekerjaan. Jadi anggota tim harus menunggu anggota lain untuk menyelesaikan tugas tidak, karena waterfall tadi tahap ini harus selesai dulu baru ke tahap berikutnya dan ya. Nah, yang kedua itu adalah model prototyping. Jadi sering terjadi customer menjabarkan objektif umum mengenai software yang diminta, tetapi tidak mendefinisikan input, proses, output yang diminta secara detail. Nah, artinya bahwa di dalam proses prototyping ini si customer tidak secara detail menjelaskan perangkat lunak apa yang akan dia inginkan, karena dia tidak mendefinisikan seperti apa, proses seperti apa, bahkan informasi apa yang dihasilkan dengan akses. Di sisi lain, developer menjadi tidak yakin terhadap efisiensi algoritma, kemampuan adaptasi terhadap usaha operasi, atau bentuk interaksi mesin dengan orang. Jadi dia tidak yakin apakah algoritma yang akan kita pakai ini nanti memang benar-benar dibutuhkan oleh si customer. Untuk mengatasi ini, maka kita lakukan pendekatan namanya prototyping. Nah, ini adalah gambarnya. Yang pertama, kita listen si customer, mendengarkan dulu apa cerita dari konsumen. Kemudian kita baru buat mock-up atau membangun rancangan atau desain sesuai dengan implementasi dari si customer tadi. Kemudian baru kita lakukan tes pengujian. Kalau memang memungkinkan tidak sesuai dengan kebutuhan customer, balik kita inginkan, makanya dia merupakan sebuah semester atau ya. Nah, jadi tahap yang kedua itu terjadi pengulangan berkali-kali. Yang tahap desain tadi, desain, pembentukan prototype, evaluasi pelanggan, perbaikan dan seterusnya. Yang pertama untuk kebutuhan dulu, konsep yang dibutuhkan, requirement seperti apa. Kemudian, nah ini silakan dibaca sendiri apa saja materi-materi yang ada. Nah, masalah yang sering terjadi di dalam prototyping model yang pertama, customer melihat versi tersebut sebagai versi dari software. Jadi pada saat produksi, produk tersebut harus dibangun ulang supaya level kualitasnya bisa terjamin. Artinya, karena kita konten itu tidak bicara tentang detail mengenai apa yang diinginkan, maka akan ada banyak keluhan atau akan ada banyak permintaan mengenai prototyping atau mock-up yang sudah kita buat dari awal, kemudian dirubah lagi. Makanya saya bilang tadi bahwa dia merupakan sebuah sektor. Kemudian pengembangannya itu membuat penerapan yang kompromitas dengan tujuan untuk memperoleh prototip pekerjaan secara cepat. Dampak adalah bahwa sisa operasi atau data pemrograman yang digunakan tidak begitu diharapkan, tidak diinginkan. Makanya algoritmanya tidak lengkap. Nah, yang ketiga itu adalah evolutionary model. Jadi evolutionary model ini berbentuk increment. Apa itu increment? Jadi dia tetap menggunakan tahapan kerja dari pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis, kemudian desain, coding, testing, dan seterusnya. Tapi dibagi dalam beberapa increment. Jadi selesai dulu increment yang pertama, baru increment yang kedua, dan seterusnya. Jadi semua tahapan mulai dulu dari awal, kemudian bisa saja pada saat desain kita mulai lagi ke tahap awal lagi untuk implement yang kedua. Jadi dibaginya dalam beberapa implement. Misalnya di dalam kita akan membuat sistem informasi akademik. Jadi informasi akademik itu ada banyak sub atau implement program. Contoh, kita mau buat aplikasi untuk penerimaan mahasiswa baru. Kita mau buat aplikasi tentang KHS.
kemudian buat aplikasi tentang KRS. Nah, itu bisa kita katakan sebagai instrumen. Ya, instrumen yang pertama misalnya CND, instrumen yang kedua suatu rencana studi, dan instrumen yang ketiga itu adalah KHS. Nah, seperti itu ya. Sehingga instrumen itu apa namanya evaluasi model ada lagi yang kedua yaitu spiral. Nah, spiral bentuk seperti ini. Jadi dia strukturnya kecil dulu untuk customer communication, kemudian tahap yang kedua yaitu planning, risk analysis, engineering, ya, construction and risk, baru customer evaluation. Nanti berkembang lagi, oh ternyata perlu dikembangkan. Ini nanti spiral kayak apa namanya obat nyamuk. Jadi semakin berkembang maka semakin luas cakupannya. Ya, ini sama. Ada lagi namanya komponen assembly. Nah, jadi seperti ini. Kemudian silakan dibaca aja. Nah, yang berikutnya adalah role B. Apa itu? Restrukturisasi atau menulis ulang sebagian atau keseluruhan dari sistem yang telah ada tanpa merubah fungsionalitasnya. Jadi dia sistemnya sudah ada, tetapi hanya menulis ulang. Kapan restitusi kita pakai? Ketika sebagian tidak semua memerlukan membutuhkan perawatan yang sering. Ketika hardware dan softwarenya sudah lama hampir tidak berfungsi, ya ini pada saat ini kita bisa memakai tahap kita restitusi ya. Bagaimana sistem bisa direkonstruksi dan didokumentasi ulang untuk membuat menjadi mudah dalam perawatan. Mengapa? Untuk mengurangi risiko di mana sektor yang baru dibangun membawa risiko yang tinggi atau mengurangi biaya untuk re-engineering awal ya. Jadi di rekayasa kembali ya, itu bisa kita gunakan sistemnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Sistem specification, kemudian desain, balik lagi ke sistemnya. Nah, kemudian yang ini akan kita re-engineering lagi dengan existing software system, understanding and transformation, baru re-engineering sistem yang baru. Nah, analisis dari software itu kembali dalam tahap pemahaman dalam desain dan spesifikasinya. Bisa sebagian proses itu re-engineering atau sebagian spesifikasi sistem untuk diimplementasikan ulang, membantu database dan bangkitkan program informasi dari prosesnya. Mengapa? Sudah akhirnya setelah dalam keterbatasan, perawatannya terbentur, programnya secara otomatis distrukturisasi ulang. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai software development lifecycle. Saya akhiri. Selamat siang.